Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru. Masih Selamat semangat? siang. Masih semangat pada pelatihan kita hari kedua. Alhamdulillah semangat. Semoga masih sehat semua ya Bu ya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Semangat dan selalu sehat, menjaga Alhamdulillah. protokol kesehatan supaya kita selalu sehat terhindar dari virus corona. Amin. Bisa dipimpin doa sebelum kita mulai pelatihan ini. Bapak Ilyas, tolong dipimpin doa terlebih dahulu. Iya Bu. Ya, sebelum kita mulai pelatihan kali ini, alangkah baiknya kita baca Ummul Quran. Biniyati doa kiromul Fatihah. Amin. Doa selesai. Terima kasih Pak Ilyas. Untuk sesi kali ini, saya akan menampilkan mengenai profil pelajar Pancasila. Sudah terlihat di layar Bapak Ibu? Belum Bu. Ya, masih OTW. Sudah terlihat? Sudah. Iya, sudah. Ya. Ini yang akan kita pelajari pada hari ini adalah mengenai profil pelajar Pancasila. Apa sih definisi dari profil pelajar Pancasila itu? Profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan untuk menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan supaya dapat diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila peserta didik dan para pemangku kepentingan. Nah, profil pelajar Pancasila ini ada 6. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Ini adalah 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila. Untuk yang pertama, poin yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlakul mulia. Pelajar Indonesia ini diharapkan dapat menghayati keberadaan Tuhan dan selalu berupaya untuk mentaati perintah Tuhan serta menjauhi larangan-larangannya sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Jadi pelajar Indonesia nanti diharapkan memiliki identitas diri yang matang, yang bisa menunjukkan dirinya sebagai representasi budaya luhur bangsanya, sehingga mereka memiliki wawasan serta keterbukaan tentang ragam budaya daerah nasional dan global. Untuk mencapai berkebinekaan global, pelajar Indonesia ini diharapkan harus dapat mengenal dan menghargai budaya mereka, dapat berkomunikasi dan berinteraksi antar budaya, serta berefleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan serta berkeadilan sosial. Selanjutnya, untuk profil yang ketiga adalah mandiri. Nah, pelajar diharapkan bisa mengembangkan dirinya yang tercermin dalam kemampuannya untuk bertanggung jawab, memiliki rencana yang strategis sehingga bisa melakukan tindakan dan merefleksikan proses dan hasil pengalamannya. Kemudian untuk yang keempat adalah bergotong royong. Pelajar Indonesia ini diharapkan memiliki kemampuan untuk melakukan kolaborasi dengan sukarela agar mereka dapat melakukan kegiatan dan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan dan kebaikan bersama-sama. Jadi tidak boleh individu, harus bekerja sama supaya mencapai kebaikan bersama. Hal-hal ini yang harus dilakukan pelajar Indonesia untuk mewujudkan gotong royong adalah melakukan kolaborasi, berkelompok, memiliki kepedulian yang tinggi dan berbagi dengan sesama.
Poin yang kelima adalah bernalar kritis. Pelajar Indonesia ini diharapkan bisa berpikir secara kritis, secara objektif, sistematik, dan saintifik dengan mempertimbangkan berbagai aspek data dan fakta yang mendukung sehingga dapat membuat keputusan yang tepat dan berkontribusi untuk memecahkan masalah dalam kehidupan serta terbuka dengan penemuan yang baru. Untuk bernalar kritis ini, pelajar Indonesia perlu memperoleh dan memproses informasi serta gagasan dengan baik, lalu menganalisisnya dan mengevaluasinya, kemudian mereka merefleksikan pemikiran dan proses berpikirnya. Untuk yang kelima. Dan profil pelajar yang keenam, ini adalah kreatif. Pelajar ini diharapkan mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, yang asli, tidak menjiplak, bermakna, bermanfaat, dan berdampak dalam bentuk gagasan, tindakan, dan karya nyata secara proaktif dan independen untuk menemukan cara-cara lain dan berbeda untuk bisa berinovasi. Sehingga pelajar Indonesia bisa menghasilkan gagasan, karya, dan tindakan yang orisinal, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi dan permasalahan. Ini adalah ringkasan dari 6 profil pelajar Pancasila tadi, ada 6. Kemudian penggunaan profil pelajar Pancasila. Tertuang tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 yang menggagaskan bahwa pendidikan itu diselenggarakan agar setiap individu dapat menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ini juga sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro telah mengkonstruksi visi pendidikan Indonesia yang penting untuk menjadikan acuan sistem pendidikan nasional, yaitu pendidikan yang memerdekakan. Nah, ini kegunaan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila merupakan upaya menerjemahkan tujuan dan visi pendidikan ke dalam format yang lebih mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Rumusan profil pelajar Pancasila dibuat dengan sebagai kompas dan pelajar Indonesia. Kemudian untuk yang selanjutnya, bagaimana profil ini bisa diterapkan dalam plan pembelajaran di sekolah penggerak atau SMK Pusat Keunggulan? Ini ya penerapannya. Budaya sekolah. Kita harus merubah budaya sekolah, iklim sekolah, kebijakan, pola interaksi, dan komunikasi, serta norma yang berlaku di sekolah. Kemudian ada berbagai macam ini, intrakurrikulum, ekstrakurikuler, ini juga harus dirubah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Apa sih latar belakang terbentuknya profil pelajar Pancasila? Nah, latar belakangnya penting sekali bagi siswa belajar lintas mata pelajaran berbasis proyek. Namun demikian, pembelajaran berbasis proyek saat ini belum menjadi kebiasaan di kebanyakan sekolah Indonesia, sehingga perlu dukungan dari pemerintah pusat yang menentukan kebijakan yang utama. Kemudian yang kedua, proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah terjemahan dari pengurangan beban belajar di kelas, agar siswa tidak memiliki lebih banyak kesempatan belajar yang tidak disetting, yang berbeda-beda. Seperti itu. Kemudian ini proyek profil pelajar Pancasila adalah unit pembelajaran terintegrasi, bukan tematik ya. Jadi satuan dari beberapa pelajaran terintegrasi jadi satu, disatukan seperti ini jus dari beberapa macam buah dijadikan satu sehingga menjadi jus ini. Ini adalah gambaran dari proyek profil pelajar Pancasila.
pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari dari setiap mata pelajaran berpadu dan melebur tidak terpisahkan lagi, di mana bagian dari agama, PPKN, bahasa Indonesia, dan seterusnya ini akan jadi satu, tidak dipisahkan lagi. Apa saja yang perlu disiapkan oleh guru untuk menerapkan proyek ini, untuk menguatkan profil pelajar Pancasila? Sebagai guru, ini nanti kita harus mengelola jam pelajaran dan kolaborasi guru. Yang kedua, mengatur agar alokasi jam mengajar kita tetap sama. Kemudian untuk pengelolaan waktu dan kegiatan, kita harus menyiapkan sistem perencanaan hingga penilaian. Sistem dokumentasi proyek untuk dapat digunakan untuk portofolio. Dan yang ketiga, kolaborasi dengan narasumber, pengayak proyek, masyarakat, komunitas, universitas, dan praktisi. Ini yang terakhir, Kemendikbud ini sebagai pemerintah pusat menentukan tema untuk setiap proyek yang harus diimplementasikan di satuan pendidikan. Nah, untuk pemerintah daerah dan satuan pendidikan harus merancang muatan lokal yang sesuai dengan daerah mereka masing-masing, yang berupa proyek berdasarkan tema yang ditetapkan. Kemudian mengembangkan menjadi topik yang lebih spesifik dan konseptual di satuan pendidikan. Ini mengenai profil pelajar Pancasila, mungkin ada Bapak Ibu yang masih kurang paham. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu, silakan. Saya Bu. Oh ya, silakan. Bu Pertanyaannya Rima. gini. Ya, nama Ya. saya Dwi Rima Santi dari SMK Muhammadiyah 8 Siliragung. Ya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mewujudkan pelajar yang kreatif dengan Ya. yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila itu. Oh ya. Yang Oke, pertanyaan- terima kasih ya Bu Rima atas pertanyaannya. Jadi ada di slide bagaimana cara mewujudkan profil pelajar yang kreatif ya Bu ya. Ya, Nah ini pelajar Indonesia harus mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang original ini dengan cara kita sebagai guru memberikan soal pemantik Bu. Soal pemantik ini sebagai motivasi bagi siswa untuk mencari gagasan-gagasan baru dan solusi-solusi baru yang menghasilkan karya-karya baru di sini. Jadi mereka bisa kreatif melalui soal pemantik yang akan kita berikan sebelum pembelajaran. Seperti itu. Mungkin dari ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu Guru. Cukup jelas Bu, cukup jelas. sudah jelas Bu. Cukup Sudah jelas? Sudah. Baiklah. Jelas. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, marilah kita berdoa semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita. Amin. Ya. Pak Ilyas bisa ditutup dengan doa Pak Ilyas. Ya Bu, kita akhiri dengan bacaan Al-Asr Bu ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin. Baiklah, Bapak Ibu, kita bisa kembali ke aktivitas masing-masing. Nah, saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.